Dan untuk sekarang ini mari kita akan kembali melakukan suatu konsolidasi ke depan untuk pemerintah. Dan apa salahnya kalau program pemerintah di pemerintahan yang baru ini yang memprioritaskan di sektor infrastruktur, begitupun juga yang berkaitan juga untuk kepentingan masyarakat kita secara umum. Kenapa salahnya kita harus melakukan konsolidasi ke depan untuk ikut mendukung dan membangun di pemerintahan Kabupaten Badung yang kita cintai. Muscam Golkar se-Badung 4 PK diganti kolaborasi kader senior dan junior. Golkar solid, Indonesia maju. Golkar solid, Indonesia maju. Golkar solid, Indonesia maju. Terima kasih. Musyawarah Kecamatan Muscam Partai Golkar se-Kabupaten Badung dilaksanakan di ZIS Convention Hotel Tegal Jaya Dalung, Kuta Utara, Sabtu 20 Desember 2025. Selain sebagai ajang regenerasi kepemimpinan melalui pemilihan pengurus di tingkat kecamatan, Muscam juga menjadi ajang evaluasi 5 tahun kebelakang langkah dan capaian Partai Golkar. Tampak hadir Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Badung, Anak Agung Ngurah Ketut Agus Nadiputra, anggota fraksi Golkar DPRD Badung, pengurus pleno hingga pengurus desa se-Kabupaten Badung. Anak Agung Ngurah Ketut Agus Nadiputra menyampaikan sebelum Muscam telah dilaksanakan Pramuscam yang bertujuan mengkomunikasikan kepada seluruh jajaran Partai Golkar di kecamatan yang ada di Kabupaten Badung terhadap hal-hal yang ada melalui sinergitas dan koordinasi sehingga bisa diselesaikan pada Pramuscam. Itu baru kita membentuk yang namanya sudut panitia untuk persiapan Muscam yang kita selenggarakan pada hari ini. Artinya proses Muscam yang kita laksanakan pada hari ini sudah kita lakukan secara kolektif, secara bersama di 6 kecamatan di Kabupaten Badung. Turah Tut sapaan populer Anak Agung Ngurah Ketut Agus Nadiputra dengan pelaksanaan Pramuscam sebelumnya. Lanjut Turah Tut, agenda Muscam menjadi ajang penetapan untuk para pengurus Partai Golkar terpilih di tingkat kecamatan khususnya KSB, Ketua, Sekretaris Bendahara, serta struktur kepengurusan di masing-masing kecamatan. Diakuinya dengan lahirnya ketua-ketua di kecamatan tersebut, juga yang telah diregenerasi di tingkat kabupaten merupakan amunisi baru bagi Partai Golkar. Mengcombine, artinya dari yang senior dan yang junior, dari yang sudah lawas kan ada generasi muda yang kita gabungkan sebagai struktur kepengurusan di masing-masing kecamatan Kabupaten Badung. Minimal ke depan apa yang menjadi arahan daripada DPP dan arahan daripada DPD Provinsi Bali, begitu juga dengan kita DPD Golkar Badung, biar linear arahan kita dari atas ke bawah, begitupun instruksinya dari atas ke bawah ini biar semuanya diikuti oleh kader-kader kita di Kabupaten Badung ini, khususnya kader Partai Golkar. Tujuannya apa? Ya jelas tujuan kita adalah untuk membesarkan Partai Golkar di Kabupaten Badung ini. Turah Tut, politisi senior asal Kerobokan Kuta Utara, juga kembali menegaskan pelaksanaan Muscam yang berlangsung secara musyawarah mufakat juga menjadi kunci sukses menyelenggarakan berbagai agenda serupa di Partai Golkar dengan soliditas dan kebersamaan. Depan kita dalam melaksanakan kegiatan ke depan untuk kepentingan partai dan turun ke masyarakat, artinya kita semuanya ini kan sudah tidak ada hambatan lagi karena kita dalam organisasi sudah mengadakan suatu persamaan persepsi khusus untuk membesarkan Partai Golkar ke depan. Kepada seluruh jajaran PK yang baru terpilih, Turah Tut meminta agar segera melengkapi kepengurusannya untuk selanjutnya mempersiapkan proses pelaksanaan Musdes dan Muskel di masing-masing desa dan kelurahan, serta berlanjut pembentukan Pokar di masing-masing banjar yang akan dilaksanakan di tahun 2026. Hal ini merupakan tanggung jawab sepenuhnya pengurus kecamatan dalam membentuk PD di desa dan kelurahan untuk memperkuat kader Partai Golkar dan meningkatkan simpati masyarakat kepada Partai Golkar hingga merangkul dan mengajak tokoh untuk bergabung karena Partai Golkar adalah partai terbuka. Itu akan kita laksanakan mungkin di tahun 2026 itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengurus kecamatan. Biar bisa nanti kader-kader kita menjelaskan, memaparkan program-program Golkar ke depan untuk kepentingan masyarakat. Seperti apa yang sering disampaikan adalah
suara Golkar adalah suara rakyat, kan seperti itu. Makanya dalam hal ini kami akan berusaha membuatkan suatu program yang akan bisa dibawa oleh kader-kader kita di bawah, yang bisa disosialisasikan dan mencari suatu kader baru yang bisa kita rangkul dan kita bisa ajak untuk membesarkan Partai Golkar ke depan. Begitupun dengan tokoh-tokoh yang bisa kita dekati, yang mungkin akan kita bisa ajak bergabung di Partai Golkar ini. Kami sangat membuka diri dan kami sangat terbuka untuk hal seperti itu. Yang penting intinya bagaimana bisa membesarkan Partai Golkar untuk kedepannya di Kabupaten Badung. Selaku Ketua DPD Golkar, ini merupakan suatu kerja berat bagi kita. Dan saya tidak akan bisa bekerja sendiri. Ini kita harus bekerja saling merangkul, saling bersinergi dengan jajaran pengurus kita yang di bawah. Caranya apa? Ya, caranya kita harus sering melakukan koordinasi ke bawah dan turun ke bawah. Artinya mengadopsi daripada input-input apa yang menjadi masukan-masukan daripada kader-kader kita yang di bawah. Sejumlah pimpinan PK Partai Golkar di Kabupaten Badung periode 2025-2030 kini diisi sejumlah wajah baru. Di antaranya Made Suparta didapuk di Kecamatan Mengui, Nyoman Robi Dewantara dipercaya memimpin Partai Golkar di Kecamatan Kuta Utara, sedangkan Kecamatan Abian Semal kini dikomandoi Made Artama, serta Gede Asmara di Kecamatan Kuta Selatan. Tak hanya itu, posisi sekretaris PK kini didominasi generasi muda sebagai implementasi kolaborasi kader senior dan junior untuk mewujudkan kejayaan dan kebesaran Partai Golkar. Kabar Bali Hits mengabarkan. Baik, terima kasih.